Salam bahagia pecinta mainan. Ketemu lagi dengan saya, Faris, anggota dari tim Lego di My Happy Place. Kami mempunyai berita duka bahwa Pak Maliki, founder dari My Happy Place, telah meninggal dunia. Beliau meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 2024 lalu. Kenapa kami baru mulai posting sekarang? Itu karena kami dan pihak keluarga butuh waktu untuk menata hati kami dan juga menyusun rencana bagaimana My Happy Place ke depannya. Jadi kami akan tetap memposting video-video yang telah kami buat pada saat almarhum masih bersama kami. Kami juga telah menyiapkan video untuk mengenang almarhum. Namun sebelum kita tonton video itu, kita dengar dulu yuk cerita My Happy Place dengan Pak Maliki. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya di sini sebagai asisten rumah rumah almarhum Pak Maliki. Nama saya Dadan Jaini Sopian, pekerjaan saya akuntan Pak Maliki. Nama saya Herman, perwakilan dari tim teknisi di My Happy Place, kayak pemasangan lampu-lampu, terus dengan lain-lainnya kayak listrik-listrik. Nama saya Deo. Pekerjaan saya di sini hanya sebatas mengawal beliau, Pak Maliki, kemanapun beliau pergi. Perkenalkan, nama saya Andrian dari tim Lego di My Happy Place. Nama saya Daniel Luis, jadi saya itu bagian dari tim multimedia di My Happy Place. Nama saya Anggi Haji Pratama, pekerjaan saya tim Lego di My Happy Place. Nama saya Abi, saya dari tim Lego di My Happy Place. Nama saya Dadan Permana. Saya pekerjaannya sebagai asisten Pak Maliki. Nama saya Supian, saya di sini sebagai asistennya almarhum Pak Maliki. Oke, nama saya Pak Amboy. Pekerjaan saya strong driver. Perkenalkan, nama saya Alvin Mahdan, pekerjaan saya teknisi. Nama saya Alif, saya dari tim multimedia di My Happy Place. Pesan sama kesan di My Happy Place itu asik, seru. Banyak pelajaran, hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak tahu, jadi tahu. Enak, nyaman, Ya menyenangkan lah pokoknya. Banyak pembelajaran di sini, banyak hal-hal baru. Sangat bersyukur. Banyak tantangan juga lah. Ya kekeluargaan aja sih di sini. Selama kerja sama Pak Maliki ya senang ya, sangat bahagia. Orangnya simpel, paling enak deh. Istilah kata gimana ya? Ya, nggak ada duanya lah. Saya selama ikut Pak Maliki. Jadi kejadiannya tuh pas banget hari Jumat. Bos mampir, pengen ngajakin sholat Jumat. Tiba-tiba dia ngeliat ada cilok. Terus dia ngomong, "Ini cilok yang di masjid-masjid ya?" Terus Paris jawab, "Iya Pak, nitip Pak." Terus bos nyaut lagi, nitip. Orang mau ngajakin sholat Jumat malah nitip." Pengalaman yang paling berkesan itu ya menurut kalian sih biasa aja, tapi kalau menurut saya itu kalau bos lagi usilnya keluar gitu, kayak pas lagi ngedit atau lagi setting kamera gitu, bisa dia usil gitu, kayak kelitikin lah, terus suka manggil pakai panggilan yang dibuat si Ojer gitu. Gitu sih. Pengalaman saya dengan Pak Maliki itu, waktu itu kita jalan ke Surabaya, terus kita ke toko mainan di sana, lalu beliau lihat Mickey Mouse 1:1. Tapi ternyata itu cuma di display dan tidak dijual oleh toko tersebut. Padahal kalau misalkan itu dijual, udah pasti bakal dibeli sih sama Pak Maliki. Karena Pak Maliki ini intinya dia kalau dia suka, dia pasti cari dan dia beli. Jadi tidak mementingkan popularitas mainan itu ataupun jelek bagusnya. Kalau dia suka, dia pasti beli.
paling berkesan buat saya itu ya di tahun baru 2024. Karena di situ ya momen terakhir saya bisa seru-seruan bareng sama Pak Maliki gitu. Di situ tuh kita ya bakar-bakar, karaokean, dan ya dia pun juga dangdutan. Jadi kita bener-bener ya seru semuanya di saat itu. Itu sih. Pengalaman saya yang paling menarik dengan bos pas kita lagi setting di Jebut. Dia itu kan pengennya itu beda dari yang lain. Dari sekian banyak alat itu, dia pengen semua itu connect dan nyaman dimainkan sama dia. Jadi sebelum dia dapat satu titik nyaman buat main, kita bongkar terus, ulangi terus sampai dia dapat nyaman. Udah sih itu. Sampai Bener-bener nyaman. Dia mau gitu ya. Iya. Mantap pokoknya. Kesan-kesan di sini tuh ya susah seneng ya jalani. Pengalaman yang menarik menurut saya itu ketika lagi brainstorm tentang konten ataupun ya tentang kerjaan, dia tuh punya pola pikir yang beda dari orang-orang karena dia tuh udah mikir dari A sampai Z, sedangkan orang-orang tuh baru A sampai B doang. Jadi udah beranak gitu loh. Itu sih. Paling sama satu lagi yang paling berkesan juga, ini akhir tahun, hari Jumat juga, pas beliau mau sholat Jumat juga, situ keadaannya hujan gede. Tapi pas beliau izin ke Tante Linda, itu dia bilang kayak, "Mah, aku nggak sholat Jumat dulu ya, hujan gede." Terus Tante Linda tuh bilang, "Payung ada, mobil ada, tinggal berangkat gitu loh." Terus dibilang kayak, "Oh ya udah." Di saat itu dia bilang, "Oh ya udah," langsung reda. Itu sih. Itu keren banget. Kalau pengalaman unik selama kerja dengan Pak Maliki itu, kadang kita kalau yang dikangen itu pas kita nih ada makanan datang, terus kita siapin, kita langsung sediain gitu kan, terus kita bawa. Misalkan bos mau makannya di kamar, nggak mau di ruang tamu, terus yaudah akhirnya saya bawa nih. Terus pas begitu masuk, bos kan lagi bikin lagu, dengerin musik. Terus pas saya ketok-ketok pintunya, ya masuk katanya kan gitu. Terus pas saya masuk, langsung saya diteriakin nih, "Abeli Zulkifly," gitu kan. "Wah, bawa apa tuh Jul?" katanya gitu kan. Terus, "Ini bos, ini saya bawa makanan nih spesial untuk bos." "Wah, kamu ini sok peduli, padahal saya ini dari tadi nunggu makanan." "Ya bos, maaf kan saya tadi mempersiapkan dulu." Nah itu mungkin yang selama ini yang sering saya kangenin itu. Mungkin ya udah nggak ada lagi sih untuk menemukan pengalaman yang sebagus itu gitu. Pak Maliki ini orangnya ya memang luar biasa mas, baiknya luar biasa, baiknya sangat-sangat luar biasa. Kita pertama masuk ke sini, ketemu beliau itu kita kagetnya, wah ini bos kita ini orang ini, kita pikir bos kita ini orangnya serius banget orangnya, kata saya begitu. Selang beberapa minggu saya jalan bersama beliau tuh kemana-mana, ternyata orangnya supel mas, supel, baik banget ya, baik banget, baik ke semua karyawannya, baik ke semua orang yang dia temui di suatu acara, suatu kegiatan, dia orangnya baik banget. Kesan dan pesan saya,
Pak Maliki itu orangnya inovatif dengan ide-ide baru. Saya sebagai karyawan harus dipaksa untuk belajar dan untuk mengikuti zaman dan teknologi. Saya biasa membeli mainan untuk Pak Maliki. Tetapi ada satu mainan namanya patung Iron Man. Harganya menurut saya di luar nalar. Pas dilihat invoice-nya, harganya sebesar itu. Pengalaman menarik ya, banyak sih sebenarnya. Cuman ya yang paling selalu saya ingat tuh satu hal yang sering Pak Maliki bilang ke saya untuk selalu berkembang, jangan bertahan selalu di zona nyaman gitu. Harus berani lah untuk masa depan gitu. Kayak kita lagi ngobrol itu. Kalau untuk candaannya tiap hari pasti orangnya seneng, happy, seru, suka bercanda. Pengalaman yang menarik dan yang paling berkesan, waktu itu saya lagi makan bareng sama Pak Maliki di suatu tempat. Kebetulan saya lagi makan nasi goreng, dan di pertengahan saya lagi makan, tiba-tiba Pak Maliki nyamperin saya dan, "Yan, boleh nggak saya minta nasi gorengnya?" Nah di situ saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Hah? Kok bisa gitu dia nyampe minta, padahal itu nasi udah saya makan dan udah setengah. Dari situ saya ngerasa sama almarhum itu tidak ada jarak antara bos dan karyawan. Waktu saya disuruh untuk ke My Happy Place, menyumbangkan ide dan pikiran saya di sini, dan itu sangat-sangat membanggakan buat saya. Ada satu pengalaman saya selama saya bekerja sama Pak Maliki. Itu pengalaman saya waktu saya diajak makan malam sama dia di sebuah restoran di Plaza Senayan. Itu kita sudah drop dia di lobi, tapi dia tidak mau. Dia ngajak parkir bareng, turun bareng. Nah disitulah saya begitu keluar dari mobil, saya ditunggu, dirangkul dengan dia, digendeng, dibareng, jalan bareng. Sambil ya istilah kata ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol kecil. Setelah sampai di tempat yang kita tuju, di rumah makan yang kita tuju, kita di situ bareng makan. Istilah kata dia tidak nggak beda-bedain kita orang. Istilah kata itulah yang pengalaman saya yang saya tidak lupakan. Jadi Pak Maliki itu kalau di My Happy Place itu dia awal nggak bisa nyantai gitu. Jadi setiap kali ada yang kerja, dia nggak enak kalau dia nyantai sendirian, dia pasti berusaha menyibukkan dirinya gitu. Sampai akhirnya udah beberapa lama dia udah mulai sering komunikasi sama kita udah mulai deket juga dengan Pak Maliki. Itu ada satu hari di mana dia tidur bener-bener pules. Dan pada saat saya bangunin, dia bukan yang biasanya, "Oh iya sorry, bukan yang biasa kayak gitu. Dia cuman ngedumel aja. "Kamu tega banget kamu bangunin saya." Itu pertama kalinya Pak Maliki itu benar-benar ngerasa udah nyaman sama kita, udah nyaman dengan ya semua yang baru pertama kali dia temuin. Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng cerita antara tim My Happy Place dengan Pak Maliki. Mungkin dari situ kalian bisa tahu Pak Maliki itu orangnya seperti apa sih kalau di balik layar. Untuk selanjutnya, langsung aja yuk kita tonton video yang telah kita siapkan yang berisi foto dan juga kenangan Pak Maliki. My name is Maliki. My full name is Maliki Anizal Sharif. And people know me as a toy collector. Pertama kali koleksi toys, mungkin yang pertama Lego. Dari situ mulai membeli one by one. 2009-2010. So, sampai sekarang udah 12-13 tahun berjalan. Lalu terjadilah yang jadi orang sama Lego. Oke, one day, if ruangannya jadi, I'm gonna make a big table. I'm gonna put it all the Lego. Kalau untuk My Happy Place, pertamanya tuh sebenarnya bukan untuk dipublish keluar. Jadi itu sebenarnya untuk my own pleasure. Tapi berjalannya waktu,
karena gue sering Instastory lihat-lihat banyak teman-teman dari yang YouTube kreator atau yang apa gitu ya, dia langsung lihat, wah Mal, boleh nggak kalau rumah lo kita liput gini. Well, be my guest gitu, be my guest. I mean, dari awalnya juga I called my happy place, so maybe gue bisa share my happiness tuh buat orang. Apa yang lo perkenalkan gue? Video. Parah, Lip. Kartu kuning, Lip. Parah. Kayak gurun. Saatnya untuk berkebun. Ini tanaman yang tidak akan pernah layu. Nggak perlu air, kita butuh air. Oke, luar biasa. Selamat datang lagi di My Happy Place. Oke. 5 menit lagi nih. Gila keselak gue. Lana. Cam to roll. Oke, cek. Cek. And Cut. Jadi banyak kata apa? Cek. Iya. Nggak bercanda ya tadi. Buat blooper. Ampun. Udah. Belakang siapa tuh? Pakai fokusin, ada fokusin semua datang dari atas, semua berasa. Hari lagi nembak, satu kota pada mati. I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her. The things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. We just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that
ya apa? Biar oke. Gitu. Nah ini halo. I wish that heaven had visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door, but I will open up my heart. And everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been Salam bahagia pencapaian. Luar biasa apa? Yes, dapat. Cuy. Lu kan apa? Keep roll. Keep roll ya? Iya. Senam muka. Cuy. Senam muka. Jadi. Senam muka. Allah. Buset. Salam bahagia pencapaian. Salam bagi Onyx. Salam bagi Onyx. Dan salam bagi Daniel. Luar biasa. Selamat datang lagi di My Books. Ini yang paling pas nih. Gimana nih?